أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih dikaruniai kenikmatan yang sangat banyak, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridho, barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ini sampai pada hadis yang ke-39. Ya, kemarin kita sampai pada hadis yang ke-39 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada seorang pemuda yang dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi, sungguh ibuku telah meninggal dunia dan dia belum sempat berpesan, belum sempat pesan-pesan terakhir, belum sempat berwasiat. Afa yanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah ada manfaatnya kalau saya ini sebagai anak bersedekah atas nama ibu saya? Jadi ini anak yang soleh, yang tahu balas budi. Dia berpikir, andaikan ibu saya itu sempat berwasiat, tentu dia pengen berwasiat supaya sebagian dari hartanya disedekahkan, namun belum sempat. Apakah kalau saya wakili, saya bersedekah, kemudian saya atasnamakan ibu saya, apakah bermanfaat untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia? Ini diantara contoh cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, adalah dengan bersedekah atas namanya. Apa jawaban Rasulullah? Qala, beliau menjawab, na'am. Singkat jawabannya, ya. Maksudnya adalah ada manfaatnya sedekahmu itu untuk ibumu yang sudah meninggal dunia, alias ibumu juga dapat pahala dari sedekah yang kau keluarkan itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak cara untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah bersedekah atas nama beliau. Kemudian hadis selanjutnya dalam bab berbuat baik,
kepada teman ayah kita yang sudah meninggal dunia, artinya kepada temannya ayah, ya. Jadi ketika ayah sudah meninggal dunia, kita berbuat baik kepada temannya. Bab ini membahas, atau hadis ini membahas yang demikian. Hadis ke-40 hadisnya dhaif, maka kita loncati hadis ke-41. Hadatsana Abdullah bin Yazid, menceritakan pada kami Abdullah bin Yazid, qala, dia berkata, hadatsana Haywata, menceritakan kepada kami Haywa, qala, dia berkata, hadatsani Abu Usman Al-Walid bin Abi Walid, menceritakan kepadaku Abu Usman Al-Walid bin Abu Walid, an Abdillah bin Dinarin, dari Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi, sesungguhnya sebaik-baik berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maksudnya adalah dia menyambung hubungan silaturahim dengan sahabat dekat ayahnya. Jadi sebaik-baik bakti seorang anak ketika ayahnya sudah meninggal dunia adalah dengan cara bersilaturahim, menghubungi kembali, menjalin persaudaraan dengan teman baik ayahnya. Ini para jamaah, cara yang kedua. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap sebisa mungkin kita hubungi teman ayah kita, teman baik, maksudnya orang yang sholih, bukan teman berjudi, teman bandar narkoba, bukan. Teman baik di sini adalah misalkan sesama jamaah masjid, sesama jamaah pengajian. Maka kita sebagai orang tua para jamaah, ya mumpung kita belum meninggal ini, ketika kita silaturahim ke tempat teman kita, kita ajak anak kita itu, ya. Jadi bisa nanti sebagai aset bagi kita ketika kita meninggal, dia yang terus berhubungan baik dengan teman kita itu atau dengan keluarganya teman, ya. Dia bisa berhubungan dengan anak-anaknya, bahkan kalau perlu besanan, kalau sama-sama cocok kan begitu. Itu jauh lebih baik, dan itulah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling menjodohkan anak sahabat dengan sahabat yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminang putri dari sahabatnya, dua sahabat beliau, yaitu anaknya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula anaknya Umar bin Khattab dijadikan istri oleh beliau, yaitu Hafsah. Nah, begitu para jamaah. Jadi terus menjalin hubungan baik. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa berbakti sama orang tua saya karena saya tidak punya uang, seperti hadis nomor 39 itu. Bagaimana saya sehari-hari saja untuk kebutuhan nggak cukup, mana mungkin saya bisa sedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Caranya banyak, ya, diantaranya silaturahim, datangi rumah teman bapak kita atau teman ibu kita yang sudah meninggal dunia itu, silaturahim saja, ya, silaturahim. Kemudian juga termasuk cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah mendoakan supaya orang tua kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya.
Ini yang akan menaikkan derajat kita, derajat orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Ketika Allah mengampuni dosa orang tua yang didoakan anaknya tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis 42. Ini keterangannya hadis dhaiful isnad. Hadis 43 juga demikian dhaif. Kita lanjutkan hadis ke-44, yaitu babnya bab 23, bab la yusammi ar-rajulu abahu wa la yajlisa qablahu wa la yamshi amamahu. Larangan seorang anak memanggil ayahnya dengan menyebut namanya, dan larangan seorang anak duduk sebelum ayahnya duduk, serta larangan berjalan di depan atau di muka orang tua. Nah, mari kita baca hadisnya. Hadis ke-44. Hadis ini sebuah asar, ya, sahihul isnad, sanadnya sahih. Haddatsana Abu Rabi'in, dari menceritakan kepada kami Abu Rabi' an Ismail bin Zakaria, dari Ismail bin Zakaria, qala, dia berkata, haddatsana Hisham bin Urwata, menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, au ghairihi, atau dari selainnya, anna Abu Hurairah, bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an absara rajulaini, Abu Hurairah melihat ada dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, lalu Abu Hurairah berkata kepada salah satunya, kepada yang lebih muda ini, mahada minka, apa hubungan bapak ini dengan kamu? Ya, apa hubungan orang ini dengan kamu? Faqala, maka orang itu menjawab, ya, si pemuda itu menjawab, abi, ini bapakku. Jadi dua orang tadi ternyata bapak dan anak. Anaknya ditanya, siapa ini? Apa hubungannya sama kamu? Oh, ini bapak saya. Faqala, lalu Abu Hurairah menasihati si anak ini, pemuda ini, la tusammihi bi ismihi, janganlah kamu memanggil ayahmu dengan menyebut namanya. Nama ayahnya misalnya Ahmad, ya, anak tidak boleh memanggil ayahnya Mat Ahmad, tidak boleh, Pak. Ada enggak, Pak, orang memanggil orang tuanya, bapaknya, dengan menyebut namanya? Oh, banyak anak yang kurang adab. Makanya penting pendidikan adab itu sebelum berilmu, ya. Kadang orang tuanya ada di desa yang SD aja tidak lulus, jual sawah, jual kerbau, jual sapinya untuk nyekolahkan dia, nguliakan dia di kota. Setelah pulang-pulang ke desa, meremehkan orang tuanya. Pak sampean itu orang ketinggalan zaman, ya. Bahkan menyebut nama orang tuanya dengan menyebut namanya, kayak seperti temannya gitu. Nggak boleh, ini larangan para jamaah. Jangan kamu menyebut ayahmu dengan memanggil namanya. Lalu bagaimana solusinya? Panggil dengan jabatannya atau statusnya sebagai apa? Sebagai ayah. Panggillah bapak atau romo yang lebih halus lagi, atau dipanggil ayah, dipanggil papi, papa, atau abah, atau abi, terserah. Yang penting panggilan kehormatan,
panggilan kehormatan. Istilahnya jangan jangkar sama orang tua itu. Yang kedua larangannya wala tamshi amamahu, dan janganlah kamu berjalan di depannya. Di depannya ini maksudnya berjalan di depannya ketika jalan bareng. Ini ada dua pengertian. Ketika jalan bareng jangan kondisi orang tua di depan, berjalan di depan seolah-olah menjadi pemandu. Orang tua harus di depan, si bapak harus di depan, atau paling tidak kalau orang tuanya ngajak gandeng di sebelah tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali jalan di depan orang tua. Ini galil adab, ya, tidak punya sopan santun. Islam mengatur sampai cara jalan saja dengan orang tua diatur. Nah, pengertian yang kedua, ya, wala tamshi amamahu ini, jangan kamu berjalan di depannya ketika ada orang tua sedang duduk. Nah, kemudian si anak ini mundar mandir, riwah-riwi di depannya. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu kurang adab. Makanya ini adab juga berlaku untuk guru, ya, untuk guru, untuk ustadznya, untuk kiainya kalau di pondok pesantren, untuk guru di sekolahan. Jangan seorang anak itu riwa-riwi di depan gurunya, ya, seperti itu. Jadi ketika orang tua duduk kemudian anak lewat di depan, harusnya apa? Minta izin dulu, permisi kula nuwun. Kalau memang jalannya cuma satu-satu harus lewat di depannya. Kalau ada alternatif di belakang kursinya orang tua tadi, silakan lewat di belakang. Nah, ini para jamaah, Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Kayaknya tidak penting ya, tapi ini sangat penting sekali. Ya, di depan pejabat aja, ya, di depan Pak Lurah, Pak Camat ketika ngurus surat-surat tidak berani kita masuk langsung duduk di depan kalau tidak dipersilahkan. Ini orang tua, manusia yang paling berjasa kepada kita. Dengan adanya beliau ini kita ada di dunia. Syariatnya begitu, ya, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Yang ketiga, wala tajlis qablahu. Misalnya datang ke pertemuan bareng tadi, jadi jalannya saja sudah diatur, si anak sama orang tua, anaknya di belakang. Ketika mau duduk bagaimana? Jangan kamu duduk sebelum orang tuamu duduk. Insya Allah ini detail sekali. Kenapa? Bisa jadi orang tua mau milih kursi yang empuk, ya, pengen tempat duduk yang strategis. Jangan kemudian kursinya diambil, diseret, diduduki anaknya. Orang tuanya melongo, mau tak duduki kedisian anakku. Nah, ini nggak boleh para jamaah. Jadi persilahkan orang tua kita dulu untuk duduk, baru kita sebagai anak duduk. Nah, ini 3 hal. Jadi tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Yang kedua, tidak boleh berjalan di depannya. Yang ketiga, tidak boleh duduk sebelum orang tua itu duduk. Ini sama seperti kita bertamu para jamaah. Adab bertamu itu, ya, diantaranya adalah duduklah setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Jadi sebelumnya gimana? Ya, kalau belum dipersilakan masuk jangan masuk. Begitu dipersilakan masuk jangan nyelonong lalu milih kursi yang paling enak, paling empuk duduk. Nunggu dulu dipersilakan sama tuan rumahnya. Karena tuan rumah, ya, di rumah-rumah itu kadang si tuan rumah, pemilik rumah itu menyiapkan kursi khusus tamu.
Dan kursi khusus tuan rumah ketika menjamu tamu. Kenapa kok begitu? Ada kalanya sudah disetting si tuan rumah itu duduk yang bisa ngawasi halaman rumah. Jadi kalau bawa motor, bawa mobil itu dia bisa melihat, atau kalau ada tamu yang datang menyusul itu tahu. Nah, jadi kita dipersilahkan yang mana di duduknya, monggo silakan duduk lah, baru di tempat duduk itu. Misalnya badan kita besar, tempat duduknya kecil, loh lah kok cilik gak kamot, wedi dengklikmu jebol kok. Nah, misalnya begitu ngomong sama tuan rumah, ya minta ganti kursi yang agak lebar. Kalau memang kita tidak berkenan duduk di situ boleh, tetapi jangan nyelonong dulu sebelum dipersilahkan. Ini kelihatannya remeh tapi penting para jamaah. Jadi semua ajaran Islam itu yang kecil-kecil juga penting kita perhatikan. Kemudian selanjutnya bab hal yakni abahu, yaitu bab bolehkah memanggil ayah dengan nama kunyahnya. Nama kunyah itu apa? Nama panggilan, nama sebutan, nama alias, ya, yang dinisbahkan kepada anak, biasanya anak yang pertama. Pak Ahmad punya anak Muhammad, anak pertamanya Muhammad, anak keduanya namanya ya Rosyid misalnya, atau Bilal dan seterusnya. Nah, anak pertama ini biasanya dipanggil, si Pak Ahmad itu namanya sendiri, nama kunyanya, karena anak pertama namanya Muhammad maka disebut Abu Muhammad. Coro Jawai, coro Jawa nih Pak E Muhammad, ya Pak E Mat, biasanya orang Jawa menyingkat-nyingkat itu. Boleh nggak memanggil Pak E Muhammad atau Abu Muhammad? Ini bab ini membahas seperti itu. Mari kita bacakan hadisnya. Hadis 45 ini dhaiful isnad. Hadisnya sanadnya dhaif. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu 46, yaitu sebuah asar. Qala Abdullah yakni Al-Bukhari, ya, berkata Abdullah yaitu Imam Bukhari sendiri, haddatsana menceritakan pada kami ashabina an Waqi', yaitu sahabat atau teman kami dari Waqi', an Sufyana dari Sufyan, an Abdillah bin Dinarin dari Abdullah bin Dinar, Ani bin Umar dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Qala, Abdullah bin Umar ini berkata, lakin Abu Hafsin Umaru qadha, kan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan. Nah, ini contoh penggalan kalimat yang disebutkan oleh anaknya Umar bin Khattab. Dia memanggil ayahnya, menyebutkan ayahnya bahwa Abu Hafs yaitu Umar sudah menetapkan demikian. Berarti apa? Boleh memanggil nama orang tua kita, ya, memanggil orang tua kita, apakah ayah, apakah ibu kita, dengan sebutan nama kunyahnya. Jadi karena Hafsah ini adalah anaknya Umar, maka Umar bin Khattab dipanggil Abu Hafs. Nah, begitu. Jadi misalnya si anak memanggil
Siapa itu ayahnya dengan nama kunyahnya, namanya sendiri tadi Ahmad ya kan, contohnya punya anak Muhammad, dia namanya sendiri, anak adiknya itu namanya Bilal misalnya, dia memanggil ayahnya Abu Muhammad. Muhammad ini kakaknya, dia panggil ayahnya Abu Muhammad, itu boleh. Yang tidak boleh itu memanggil Ahmad, ya, memanggil Ahmad karena itu nama ayahnya, tidak boleh. Tadi larangannya sudah disebutkan hadisnya. Kalau memanggil nama kunyahnya dibolehkan. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, beberapa hadis yang membahas tentang adab-adab, ya, termasuk panggilan kepada orang tua saja itu diatur di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.